Halo semua, ketemu lagi sama aku di channel resep Ibu Baim. Di video kali ini teman-teman, aku mau membuat kue basah yang super cantik. Nah, bahan-bahan yang pertama aku siapin, ini aku ngerebus air kurang lebih 1 liter. Kemudian aku masukin sagu mutiara kurang lebih 100 gram. Kemudian ini aku beri pewarna merah sekitar 3 tetes. Ini aku masak sekitar kurang lebih 15 menitan. Nanti setelah itu mau aku tutup dan aku diamkan sampai sagu mutiaranya ini mateng ya. Nah, ini sagu mutiaranya udah mulai mateng ya, putih-putihnya tinggal sedikit. Kemudian ini mau aku saring. Di sini aku udah siapin bahan-bahan. Bahan yang pertama aku siapin ini ada 200 gram tepung beras, kemudian 200 gram tepung tapioka, 250 gram gula pasir, kemudian tambahkan sedikit garam. Nah, bahan-bahan ini mau aku aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, ini aku mau masukin 1200 ml santan. Aku masukinnya sedikit demi sedikit dulu ya. Sambil terus diaduk adonannya sampai licin dan gak ada lagi bahan bubuk yang menggumpal. Setelah tercampur merata, ini aku masukin sisa santannya. Jadi aku pakai santannya ini 1200 ml ya. Nah, kemudian ini terus diaduk sampai semuanya tercampur merata dan gula pasirnya larut ya. Kemudian ini mau aku bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagiannya lebih sedikit karena nanti mau aku tambahin dengan sagu mutiara yang tadi udah sebelumnya direbus ya. Nah, ini sudah aku bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian ini mau aku biarin tetap putih, jadi aku sisihkan. Dan yang kedua bagian ini, yang satu aku beri pasta pandan. Teman-teman bisa memberikan pasta pandannya lebih banyak dari yang aku tetesin ya, karena ternyata ini hasilnya kurang hijau banget gitu ya. Kemudian jangan lupa diaduk sampai tercampur merata ya. Nah, untuk adonan yang ini langsung aku campur dengan sagu mutiara yang sebelumnya tadi sudah aku rebus ya. Masukkan semua sagu mutiaranya. Kemudian ini mau aku aduk sampai tercampur merata. Di sini aku udah siapkan cetakan yang sebelumnya sudah aku olesi dengan minyak tipis-tipis. Lapisan pertama yang mau aku masukin yaitu lapisan sagu mutiaranya. Masing-masing cetakan ini aku masukkan kurang lebih 2 sendok makan adonannya ya.
Setelah semua adonan terisi dengan sagu mutiara ini mau aku kukus kurang lebih selama 5-7 menit dengan menggunakan api sedang saja sampai adonan lapisan sagu mutiara ini sedikit set gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang kukusannya tutupnya datar bisa dialasi dengan serbet atau lap bersih ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Nah, ini setelah 5 menit udah kelihatan tuh udah set. Ini mau aku timpa dengan lapisan yang putihnya. Oh ya, di lapisan yang putihnya ini aku tambahkan pisang. Kebetulan aku punya pisang tanduk, jadi aku masukkan 2 buah pisang tanduk. Teman-teman kalau mau polosan juga nggak apa-apa, tapi pakai pisang ini lebih enak ya rasanya. Kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan juga di setiap cetakannya dan isi semua cetakannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini mau aku kukus kurang lebih 5-7 menit juga. Setelah sekitar 7 menit, ini agak sedikit lebih lama dari lapisan pertama karena ada pisangnya, supaya pisangnya juga matang empuk ya. Lapisan terakhir kita tuang yang bagian rasa pandannya. Ini kita tuang sampai cetakannya full luber gini ya, karena nanti biasanya suka menyusut. Jadi kita tuang kurang lebih 1 centong sayur ini. Isi semua cetakannya dengan adonan terakhir ini. Nah, di lapisan terakhir ini teman-teman kita kukus kurang lebih selama 20-25 menit sampai semua adonannya matang ya. Oh ya, bagi teman-teman yang lagi bergabung di channel aku minta supportnya ya untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Setelah 25 menit berlalu, ini sudah matang, terlihat dari permukaannya sudah mengkilat ya. Kemudian ini mau aku angkat, kemudian mau aku tiriskan sampai semua adonan ini dingin ya dari cetakannya. Jangan dikeluarin terlebih dahulu teman-teman, biarkan ini set terlebih dahulu. Karena ketika suhunya sudah suhu ruang, ini dia kue ini tuh akan set dengan sendirinya. Setelah kurang lebih 30 menitan, ini adonannya udah set. Ini sebenarnya masih sedikit hangat ya, jadi permukaan yang hijaunya ini masih sedikit lembek, tapi lama-kelamaan dia akan ngeset teman-teman dan cantik banget tampilannya. Nah, ini di sini aku siapkan mika untuk packingnya. Mikanya aku alasi daun pisang supaya nggak lengket. Nah, ini ngebukanya tinggal gini aja tuh. Ini kalau lebih set lagi, lebih lama lagi disimpan, lebih mudah lagi dikeluarinnya. Tuh, cantik banget ya. Masya Allah, ini kuenya tuh bener-bener tampilannya cantik, menggoda banget, cocok banget nih untuk isian snacks box. Teman-teman boleh dijadikan ide jualan ya resep ini. Untuk satu adonan ini kurang lebih jadinya 33 pieces, tapi kalau cetakannya sama semua seperti yang ulir itu bisa menghasilkan 36 atau 37 pieces ya. Jadi teman-teman, ini mau aku cobain terlebih dahulu. Ini beda cetakannya, yang ini lebih besar ya cetakannya. Tuh, dari potongannya aja ini lembut dan kenyal banget. Kemudian ini mau aku cobain. Tampilannya cantik ya, merah, putih, kuning, dan hijau. Ini manisnya udah pas banget. Teman-teman, segini aja video dari aku.
Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga suka ya resepnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.